Ayat-ayat karangan si pendusta. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi, bercerita, sebelum masuk Islam dia mendatangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah berkata kepadanya, apa yang telah diturunkan kepada kawanmu Muhammad dulu? Amr bin Al-As menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadanya sebuah surat yang ringkas namun sangat dalam maknanya. Musailamah Al-Kadzab bertanya, surat apakah itu? Amr menjawab, wal 'asri innal insana lafī khusr illa alladhīna āmanū wa 'amilus ṣālihāti wa tawāṣaw bil haqqi wa tawāṣaw bis ṣabr. Musailamah berpikir sejenak, kemudian berkata, dan telah diturunkan pula kepadaku yang seperti itu. Apa itu? Tanya Amr. Musailamah menjawab, ya wabar, wa innama anta udhunani wassadr wasairuka khafrun naqar. Artinya, hai marmut, sesungguhnya engkau mempunyai dua telinga dan dada, dan seluruh jenismu suka menggali dan melubangi. Musailamah bertanya lagi kepada Amr, bagaimana pendapatmu wahai Amr? Amr menjawab, demi Allah, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa aku mengetahui bahwa kamu adalah pendusta. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ternyata kita sudah sampai pada kisah yang terakhir dari kisah-kisah pilihan untuk anak muslim. Kisah yang terakhir adalah ayat-ayat karangan si pendusta. Faedah-faedah apa yang ada di dalam kisah-kisah ini? Yang pertama, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia dan jin yang mampu membuat ayat semisal dengan Al-Quran. Kemudian faedah yang kedua, Al-Quran itu akan tetap terjaga hingga akhir zaman, karena Allah lah yang menjaganya. Jadi Al-Quran akan tetap terjaga kemurniannya hingga akhir zaman nanti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Berikutnya dari itu sekalian, faedah yang ketiga, kita tidak boleh menghinakan Al-Quran, tidak boleh melecehkan Al-Quran, tidak boleh merendahkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Kemudian yang keempat adik-adikku sekalian, kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Yang berikutnya, faedah yang kelima adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghinakan orang-orang yang berusaha untuk menghinakan Al-Quran dan merendahkan Al-Quran. Orang-orang yang menghinakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hinakan mereka. Lebih hina daripada penghinaan mereka kepada Al-Quran. Allah akan hinakan mereka sehina-hinanya. Kemudian, faedah yang keenam adikku sekalian, kita dilarang untuk berdusta atas nama Al-Quran. Jadi adik-adikku sekalian, tidak boleh untuk berdusta, untuk berbohong atas nama Al-Quran. Mengatakan ini berasal dari Al-Quran, itu berasal dari Al-Quran, padahal itu tidak berasal dari Al-Quran. Itu namanya berdusta atas nama Al-Quran. Kemudian faedah yang ketujuh adik-adikku sekalian, Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, kitab sucinya kaum muslimin. Kemudian berikutnya faedah yang kedelapan, kita harus yakin adik-adik sekalian bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, yakni ucapan Allah dan bukan makhluk. Itu adalah prinsip. Jadi adik-adik harus yakin, harus memegang kuat prinsip ini bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian faedah yang terakhir,
Yang keberapa tadi? Yang ke-9 dari kisah ayat-ayat karangan si pendusta. Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tadi adik-adikku sekalian beberapa faedah dari kisah-kisah yang telah kita ikuti bersama-sama. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah yang telah disampaikan tadi dari awal hingga akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin.